Mobil Cina saat ini cukup digemari oleh beberapa orang. Kenapa mobil Cina digemari? Tentu aja karena desainnya menarik, performa yang oke-oke aja, dan yang pasti harganya lebih murah daripada mobil Jepang. Dengan ada harga yang lebih murah daripada mobil Jepang, tentu aja mobil Cina punya daya tarik tersendiri. Menariknya, bukan mobil Cina aja yang memiliki daya tarik tersebut. Karena mobil non-Cina, katakanlah mobil Korea seperti Hyundai. Mereka memiliki jajaran mobil yang memiliki desain yang bagus, performa cukup, dan harganya yang lebih murah daripada mobil Jepang. Dengan adanya hal tersebut, sama seperti pabrikan Cina, pabrikan Korea memiliki pasarnya sendiri. Tapi semakin kesini, produsen non-Jepang seperti sudah capek bertarung di harga aja, yang mana pada akhirnya beberapa dari produsen non-Jepang saat ini sudah lebih menjual kualitas daripada harga aja. Mobil SUV saat ini sedang naik daun banget, dan raja mobil SUV di saat ini tentu aja mobil Jepang, misalnya Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner. Kedua mobil ini saat ini menjadi lambang kemewahan, kegagahan, dan aroganisme. Kenapa bisa SUV Jepang menjadi lambang kemewahan? Tentu aja bisa karena harganya bisa dibilang cukup mahal, yang mana harganya bisa sampai 600 juta lebih. Dan sejauh ini tidak ada pabrikan non-Jepang yang memberikan perlawanan terhadap kedua produk favorit ini. Namun semua ini berubah ketika pabrikan asal Korea yang bernama Hyundai bermain di segmen yang sama. Ya, Hyundai mengeluarkan Hyundai Palisade untuk bersaing di kelas yang sama dengan Pajero dan Fortuner. Menariknya di sini adalah ketika diluncurkan, mobil ini terasa memiliki aura yang lebih mewah daripada Pajero dan Fortuner. Tapi walaupun memiliki aura yang lebih mewah, ketika diluncurkan masih banyak yang berpikir harga mobil ini tidak akan jauh dari harga Fortuner atau Pajero. Bahkan banyak juga yang berpikir kalau harga mobilnya bisa lebih murah daripada Pajero dan Fortuner. Tapi ketika Hyundai mengumumkan harga resmi mobil ini, ternyata harganya jauh lebih mahal daripada Pajero dan Toyota Fortuner. Dengan adanya hal tersebut, akhirnya ada produsen non-Jepang yang bisa mengeluarkan mobil di kelas yang sama dengan harga yang lebih mahal daripada mobil Jepang. Pertanyaannya, kenapa Hyundai Palisade bisa mahal? Apa yang spesial dari mobil ini? Sebelum lebih lanjut, tadi saya selalu menyandingkan mobil ini dengan mobil sekelas Pajero atau Fortuner. Bahkan KPI harganya pun dari mobil tersebut. Namun faktanya mobil ini sebenarnya beda kelas dari Pajero atau Fortuner, yang mana kelasnya Palisade di atas Pajero dan Fortuner, yang berarti juga Palisade berada di kasta tertinggi kelas SUV Indonesia. Untuk melihat perbedaan kelas mobil ini, kita bisa lihat dari harganya dulu. Toyota Fortuner saat ini dibanderol di range harga mulai dari 545,3 juta rupiah sampai 710,4 juta rupiah. Sedangkan Pajero Sport ada di harga 552,8 juta rupiah hingga 720,5 juta rupiah. Sementara itu, harga termurah Hyundai Palisade ada di harga 842 juta rupiah dan termahalnya ada di 1,1 miliar lebih. Dengan adanya perbedaan harga tersebut, tentu aja ini membuktikan kelas yang berbeda dari Fortuner dan Pajero. Tapi apa yang membuat harganya mahal lebih dari Pajero dan Fortuner? Tentu aja dimensinya. Dimensi Palisade lebih besar jika kita ingin bandingkan dengan Pajero dan Fortuner, yang mana Hyundai Palisade memiliki panjang keseluruhan di 4995 mm, lebar di 1975 mm, dan tingginya di 1750 mm, dengan jarak sumbu roda di 2900 mm dan ground clearance ada di 203 mm. Jika dilihat dari spesifikasinya, Palisade jauh lebih besar daripada Fortuner dan Pajero, yang mana dimensi Fortuner misalnya ada di 4795 mm, lebar di 1855 mm, dan tingginya ada di 1835 mm. Sedangkan ya Pajero kurang lebih sama. Jika dilihat dari dimensinya aja, Palisade tentu aja menang. Dan dimensi juga bermain di harga. Kemudian selain dimensinya, mesinnya pun Palisade beda kelas dengan Pajero dan Fortuner, yang mana Palisade menggunakan mesin turbo diesel EVGT 2200 cc. Dengan mesin tersebut, Hyundai Palisade bisa mengeluarkan tenaga di 198 horsepower dan torsi sebesar 440 Nm. Lebih kecil ya dari Fortuner, yang mana Fortuner memiliki kapasitas di 2393 cc. Apalagi kalau kita lihat Pajero memiliki kapasitas sebesar 2477 cc. Tapi kubikasi tidak menentukan segalanya, karena pada akhirnya dengan kubikasi yang besar, Fortuner hanya menghasilkan tenaga di 148 horsepower dan Pajero pun hanya di 134 horsepower. Sedangkan Palisade ada di 198 horsepower. Kenapa tenaganya bisa beda? Sebenarnya ini ada alasannya.
Palisade dari awal dirancang untuk memberikan performa yang kuat dan responsif yang cocok untuk berbagai kondisi jalan, mau di perkotaan ataupun medan off-road. Sedangkan Fortuner atau Pajero dirancang untuk memberikan torsi yang besar, yang berarti hal ini memang diperuntukkan untuk off-road aja, atau saat membawa beban berat. Jadinya iya, dari segi mesin, Palisade di atas Fortuner dan Pajero. Kalau udah begini, tentu aja harganya pasti di atas Pajero dan Fortuner juga. Kemudian selain itu, kita lihat interiornya. Pajero dan Fortuner punya jok yang standar kayak gini aja, sedangkan Palisade menawarkan kemewahan, yang mana Palisade menggunakan captain seat. Kalau udah ngomongin captain seat, tentu aja ini sudah merujuk ke kenyamanan, keefisienan, dan yang pasti kemewahan. Lihat aja perbedaan interior Palisade dengan Pajero dan Fortuner. Tentu aja kita bisa simpulkan interiornya jauh lebih mewah. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan Fortuner. Fortuner panoramic roof nggak punya, sedangkan Palisade punya panoramik yang gede banget. Nggak di situ aja kemewahan Palisade, yang mana captain seatnya udah dilengkapi dengan ventilasi dan penghangat. Selain itu, head unitnya juga sudah menggunakan TFT Color Touch Display yang berukuran 12,3 inch, yang mana ini gede banget. Kemudian untuk suaranya, Palisade sudah menggunakan Infinity Premium Audio yang berjumlah 12 speaker, dan hal ini bisa memberikan suara yang sangat jernih dan kenyamanan berkelas untuk penumpang. Kemudian fitur pendukungnya juga cukup lengkap, misalnya Lane Keeping Assist atau LKA, Lane Following Assist atau LFA, Spot Collision Avoidance Warning atau BCW, Driver Attention Warning atau DAW, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist atau RCCA, hingga Manual Speed Limit Assist atau MSLA. Sampai sini, Palisade lengkap banget, jauh lebih lengkap dari Fortuner dan Pajero. Jika dilihat dari poin-poin tersebut aja, kita sudah tahu kalau Palisade ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada Pajero dan Fortuner. Kemudian walaupun fitur pendukungnya cukup lengkap, namun adaptive cruise control belum ada di versi 22D. Ya, tetap ada kekurangan di mobil ini. Tapi penyunatan fitur ini tentu dilakukan karena tanpa fitur tersebut aja harga mobil ini sudah tinggi. Kalau ditambahin fitur tersebut, harganya ya makin gila lagi. Ditambah lagi mengingat mobil ini masih CBU, ya tentu aja harganya semakin tinggi. Tapi kalau ngomongin CBU, pasti kualitasnya lebih baik daripada CKD. Emang iya? Ya jika dilihat-lihat sih gitu. Alasannya tentu aja setiap prinsipal memiliki standarisasinya sendiri. Dan untuk Indonesia sendiri, standarisasinya ya harus masuk KOS. Dah, itu aja. Iya kan? Namun kenapa Palisade belum CKD padahal laku? Menurut Hyundai, semua produksi Hyundai sudah diatur dan Hyundai Indonesia hanya mengelola aja. Jadi Hyundai Pusat yang mengatur pabrik dan negara mana yang akan disuplai secara regional. Terlebih lagi, Palisade bisa dikatakan mobil yang cukup segmented, yang berarti juga penjualannya tidak akan sekacang mobil lainnya. Jadinya, ya buat apa CKD? Lagi pula sepertinya CBU lebih baik untuk mobil ini. Iya kan? Itulah alasannya kenapa Palisade harganya mahal. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.